Terima kasih. Jadi PPN yang diberikan pemerintah dibebaskan untuk pengembang dimulai bulan Maret sampai Agustus. Yang jelas itu terlalu pendek. Karena pengembang-pengembang belum siap meresponnya dengan baik. Sehingga ini perlu diperpanjang. Ya. Tetapi ini pun punya kelemahan kebijakan ini. Karena kebijakan ini hanya ditujukan bagi pengembang-pengembang besar. Secara tidak disengaja. Karena apa? Hanya pengembang besar yang memiliki rumah stok. Tapi pengembang kecil yang memiliki target untuk rumah-rumah milenial itu justru nggak kena. Padahal pemerintah perlu mengangkat daya beli milenial zaman sekarang ini karena mereka ini dominan di pasar. Jadi kalau tujuan Bank Indonesia menurunkan DP jadi 0, itu untuk menggairahkan ekonomi. Karena ekonomi Indonesia 56% itu konsumsi. Jadi sudah jelas properti itu adalah salah satu sektor konsumsi yang sangat strategis. Oleh karenanya pemerintah harus mendukung Bank Indonesia dengan memberikan free PPN pada pengembang kecil untuk rumah-rumah yang belum dibangun. Jadi bukan rumah stok. Supaya pemerintah bisa melihat pertumbuhan ekonomi lebih baik di kuartal 2. Nah inilah salah satu sumber konsumsi melalui sektor perumahan. Kalau menurut saya, gagasan dari Ibu Sri Mulyani sebagai Menteri Keuangan ini sangat bagus, sangat strategis. Ini dapat menggairahkan sektor properti. Karena pada waktu teks amnesti pertama, sektor properti tidak tersentuh. Nah, jadi untuk menggairahkan sektor properti, salah satunya program teks amnesti tahap 2 itu akan lebih banyak membangun partisipasi orang untuk mendeklar asetnya. Bukan hanya dari luar negeri, tapi justru dari dalam negeri. Ini akan menggairahkan sektor properti dan uang-uang yang nganggur di bank itu akan masuk ke sektor real. Itu yang paling penting ya, target dari teks amnesti kedua. Tetapi saya kira memang tahun depan baru mulai bisa diharapkan teks amnesti kedua. Tapi bagus saya kira ya. Jadi kalau dilihat dari siklus properti di Indonesia ya, 98 kan kita krisis. Hampir 70% developer ada di BBPN. Dari sana sebenarnya kita sudah belajar. Developer-developer itu sudah belajar bahwa properti itu memang ada masa paceklik, ada masa booming ya kan. Nah, masa paceklik memang terlalu panjang kalau dilihat dari tahun 2015 terus sampai sekarang ya. Jadi, apa yang harus dilakukan? Belajar dari yang dulu itu sebenarnya cuma cash flow aja. Rajanya itu cash flow. Kalau kita bisa mengatur cash flow dengan bagus, saya kira ini hanya soal waktu aja. Karena kalau saya lihat, seperti kata pemerintah, tahun 2021 ekonomi Indonesia kan akan tumbuh sekitar, ada yang bilang 5%, DPR, ada yang bilang 4%. Tapi nggak ada masalah. Kalau sudah bisa lewat dari kuartal 1, saya yakin kuartal 2, 3, 4 tuh pengembang akan bagus. Jangan kuper, pengembang itu harus masuk ke sosmed, harus masuk ke publik, harus bikin virtual tour, bikinlah. Artinya jangan ketinggalan. Begitu nanti pasar bagus, Anda tidak diingat orang loh. Itu masalahnya. Jadi apa yang membuat pengembang besar ini semakin besar? Karena mereka sangat siap mengantisipasi pasar kan? Coba lihat pengembang-pengembang besar yang IPO itu. Terus membuat promosi di sosmed. Jadi ketika pasarnya bagus, mereka yang menangkap duluan. Nah ini jangan. Kalau bisa, jangan ketinggalan pengembang skala menengah dan kecil. Soal berapa biayanya, bikinlah, aturlah. Tapi jangan sampai Anda nanti tidak ikut masuk di pasar gitu. Ya, itu saran saya kepada semua pengembang. Jadi kalau Anda bisa melewati kuartal 1, saya yakin kuartal 2, 3, 4 properti Indonesia akan lebih baik. Apalagi tahun depan jauh lebih bagus. Karena Menteri Keuangan menargetkan pertumbuhan tahun depan itu 5,2 sampai 5,8. Jadi bagus. Jauh lebih besar daripada 2021. Udah pasti dari 2020. Ya. Memang itulah ironisnya ya di Indonesia ini. Suku bunga ini sangat tinggi ya. Saya pergi ke Singapura, Malaysia, suku bunga mereka itu sudah KPR-nya cuma 3% gitu. Indonesia ini sampai sekarang KPR-nya masih 10%. Padahal yang menyedihkan, BI rate itu sudah turun dari 5,75 2 tahun lalu, sekarang 3,5, terendah sepanjang sejarah. Kalau ingin mendorong sektor konsumsi sebagai motor penggerak ekonomi Indonesia supaya kita terhindar dari resesi ke tahun 2021, salah satunya adalah perumahan. Jadi artinya apa? Bila perlu dikasih insentif kepada orang-orang yang misalnya di bawah umur sekian,
dikasih KPR dengan apalagi kalau dia bisa menunjukkan dia ingin beli, langsung dia kasih KPR yang lebih murah misalnya. Jangan dibiarkan pasar gitu. Nah, sekarang BI rate 3,5, harusnya KPR 7%. Tapi kenapa bank selalu menahan 10%? Karena apa? Jumlah kebutuhan rumah di Indonesia besar. Jadi bank merasa kalau dia bisa dijual 10%, ngapain dijual 7%? Sementara untuk perusahaan-perusahaan konglomerat single digit dikasih 9%. Perusahaan-perusahaan besar itu dikasih 9%, namanya prime customer. Tapi kalau kepada KPR justru dikasih 10%. Nah, itu aneh. Padahal KPR itu dipasarkan sekali 15 tahun, ya kan? Dan kalau macet pun tinggal di over ke orang lain, nggak akan ada masalah gitu loh. Artinya NPL-nya sangat rendah, tapi justru kenapa harganya sangat tinggi? Ini ironis di Indonesia ini. Ini yang saya lihat sebagai pemerhati properti, ya saya terus terang prihatin. BI sudah menurunkan 2% loh selama 1,5 tahun terakhir. Harusnya bank di Indonesia, bank swasta harus bisa sampai 7%. Ya paling tinggi 7,5 lah gitu loh. Kalau dibikin 7,5 pasti properti akan bangkit lagi lebih cepat. Tertundanya pembelian properti akibat COVID di tahun 2020 itu akan terakumulasi nanti apabila semua kondusif ya. Perpajakan, suku bunga itu akan terakumulasi di tahun 2022, 23, 24. Jadi properti akan booming tahun 2025. Seperti dulu tahun 2013. Memang agak panjang, jadi 12 tahun ya. Tapi saya kira ya volume permintaan tidak turun ya. Kuartal 1 ini kan menentukan ya. Kalau kuartal tahun 2020 lupakan aja deh. Kalau ada yang memang nggak kuat, ya tinggal mengundang investor aja, ya kan? Kalau dari segi cash flow, karena rajanya kan cash flow. Tetapi kalau pengembang sekarang lebih baik bersiap masuk ke sosmed, memperkenalkan diri untuk menangkap pasar, itu sudah nggak bisa lagi ditunda. Nah, kemudian konsumen juga Pak sama. Jadi developer memang sekarang momentumnya untuk masuk ke pasar, yang menggelar, mendisplay barangnya kan Pak. Nah, nanti tinggal konsumen. Nah, gitu. Hai teman-teman developer di seluruh Indonesia. Saya berharap kita semua memiliki optimisme yang sama melihat pasar sekarang ini. Jadi masa-masa sulit itu sudah kita lalui. Mulai dari tahun lalu kuartal 2, 3, 4. Nah, kuartal 1 memang masih minus. Tapi kuartal 2, 3, 4 saya yakin plus. Mudah-mudahan kita bisa tumbuh 4% di tahun ini. Marilah kita semua memanfaatkan momentum ini dan jagalah cash flow, buatlah strategi. Jangan naikkan harga dulu gitu. Yang penting strategi yang sesuai dengan minatnya konsumen. 81 juta sekarang ada millennials di pasar, ya kan? Entah 10% dia masuk pasar, berarti kan 8 juta sangat besar, ya. Misalnya gitu. Jadi artinya inilah kita fokuskan. Desain yang menarik, harga yang terjangkau, kemudian ya promosi yang meluas ya. Sosmed kan sekarang era sosmed. Jadi selama itu dipersiapkan, saya kira ya semua akan jadi pemenang di tahun 2022, 2023, 2024 dan seterusnya. Saya kira itu. Terima kasih.